Assalamualaikum. Alasan Anda sering menampakkan diri di sini apa? Saya tidak senang dengan orang yang membuang saya. Tidak Telah senang. melanggar janji. Mystery Seekers, kita kembali bertemu di zona horor kabar misteri mengungkap fakta yang tak kasat mata. Pada episode malam hari ini, tim Ghost Investigator kabar misteri bersama Habib Muhammad beserta wanita pemberani bernama Baby berkesempatan mendatangi dan melakukan penelusuran di salah satu lokasi penuh misteri, yakni sebuah bangunan bekas pabrik di kawasan Bogor, Jawa Barat. Menurut informasi yang kami terima, lahan perkebunan sawit yang menjadi lokasi berdirinya pabrik terbengkalai saat ini sebelumnya pada masa penjajahan Belanda merupakan lahan perkebunan teh yang dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan karet. Selanjutnya pabrik karet tersebut didirikan untuk mendukung budidaya serta pengolahan produk serta sumber daya yang dihasilkan perkebunan karet kala itu. Namun sayangnya kondisi negara yang tidak kondusif pada masa penjajahan Belanda mengakibatkan banyaknya tragedi serta konflik yang terjadi di sekitar lokasi perkebunan. Konon dikisahkan, tanah di sekitar perkebunan ini menjadi lokasi pembantaian sadis pada masa perang kala itu. Korban manusia banyak berjatuhan dari pihak pribumi dan juga dari pihak penjajah saat itu. Bahkan terdapat cerita satu legenda masyarakat tentang wanita Belanda bernama Sundari yang menjadi korban perang dan mayatnya dibuang di sekitar lokasi pabrik. Bangunan ini dulunya adalah peninggalan zaman Belanda. Dulunya ini adalah pabrik karet yang sekarang alih fungsi menjadi tanaman sawit, gitu kan. Jadi pabrik ini terbengkalai lebih dari 10 tahun. Adapun sosok yang kasat mata yang sangat terkenal di daerah sini yaitu si Noni yang namanya Sundari. Adapun panglima yang ada di lokasi ini yaitu makhluk gaib juga yang bernama Kerincing Ringgik. Yang ketiga ada sosok ular yang bermahkota. Yang di posisi sana di dalam pabrik itu ada juga sejenis genderuwo yang bertaring, matanya merah. Ada juga sosok nenek-nenek dan kakek-kakek. Ada juga seperti makhluk yang pernah masyarakat temukan di daerah sini, yaitu makhluk yang tidak ada kepalanya. Mystery Seekers, menurut warga setempat, bangunan pabrik yang berdiri di atas lahan perkebunan sawit ini sempat dioperasikan kembali, namun tak bertahan lama dan akhirnya kembali terbengkalai, ditinggalkan selama kurang lebih belasan tahun lalu. Pasca kosong terbengkalai, kondisi bangunan pabrik saat ini sangat memprihatinkan karena rusak parah tak terawat. Vegetasi liar yang banyak tumbuh di sekeliling bangunan juga menambah rasa keangkeran pabrik peninggalan Belanda ini. Selain itu juga ada kisah masyarakat yang menceritakan kejadian-kejadian mistis di sekitar lokasi ini. Konon pula di sini terdapat banyak makhluk gaib seperti siluman ular bermahkota, sosok tinggi besar, serta makhluk astral yang dikenal warga sekitar dengan nama Kerincing Ringgit.
Untuk itu pada malam ini kami akan menghadirkan hasil penelusuran tim Ghost Investigator Kabar Misteri dalam episode Perang di Sarang Siluman. Mystery Seekers, sebelum seluruh anggota tim melakukan penelusuran di lokasi malam itu, beberapa hari sebelumnya salah satu anggota kami telah terlebih dulu melakukan survei pemetaan lokasi. Kami pun sempat memasang kamera di salah satu sudut bangunan setempat selama kurang lebih 2 jam. Hasilnya kami mendapatkan beberapa fenomena misteri dan yang paling jelas adalah suara-suara yang berada di sekitar lokasi. Selanjutnya kami pun memutuskan untuk melakukan penelusuran bersama Habib Muhammad, Baby, serta beberapa kontributor horor di sekitar lokasi pabrik karet ini. Malam itu mereka mencoba untuk melakukan sesi investigasi misteri menggunakan metodenya masing-masing. Kondisi cuaca yang terus diguyur hujan menjadi tantangan tersendiri pada penelusuran malam itu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mystery Seekers, kembali lagi kita di Kabar Misteri, menguak yang tak kasat mata. Sekarang kita berada di satu bangunan tua bekas pabrik karet dari zaman kolonial Belanda, dan menurut kabar dari masyarakat di sini tempat berkumpulnya siluman. Nah, kita akan menguak tempat ini dan saya nggak sendiri, saya ditemani oleh satu model cantik yang bernama Baby B. Salam Baby B. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Baby dengan suasana aura yang begitu mencekam? Aduh, kalau Baby sih dari pertama kali masuk ya Habib ya, Baby udah ngerasain penasaran yang luar biasa nih. Apalagi dengar-dengar kalau pabrik ini tuh peninggalan kolonial Belanda. Nah, itu tuh yang bikin Baby bener-bener pengen ngerasain gimana sih di dalam itu. Apa aja sih yang berkuasa di sini. Nah, menurut Habib nih, gimana Bib? Kira-kira makhluk apa Bib yang paling dominan di sini? Yang paling dominan. Sekarang pun sebenarnya ada satu makhluk besar di pohon ini, pohon besar ini. Dan juga konon di sini ada satu none-none Belanda yang nanti kita akan kuak di sini. Dan juga banyak anak kecil. Dan kita juga mau eksplor tempat, kita mau keliling-keliling dulu, ditemenin sama penjaga tempat ini yang sudah lama bernama Pak Yoyo. Pak Yoyo bisa gabung dengan kita? Waalaikumsalam. Pak Yoyo. Gimana pada sehat? Sehat Pak Yoyo. Alhamdulillah sehat Pak Yoyo. Jadi gimana Pak Yoyo? Bisa nanti kita nganterin kita untuk eksplor tempat ini? Oh bisa. Bisa. Udah berapa lama Pak Yoyo jaga di tempat pabrik tua ini? Saya di sini kurang lebih 35 tahun. Kurang lebih 35 tahun. 35 tahun. Nah, menurut Pak Yoyo kan sudah lama nih jaga di sini. Banyak sosok-sosok yang terlihat nggak di sini yang sering munculin gitu? Kalau boleh saya ceritakan, di sini ada sosok makhluk tinggi ya yang bernama ringgik, tingginya setinggi pohon beringin. Jadi Mystery Seekers, sosok dominan di sini yang tinggi besar bernama kerincing ringgik ya Pak Yoyo ya. Setinggi pohon beringin ini. Mungkin yang ngeliatin kita tadi ya. Ya mungkin yang tadi itu ya. Juga ada sosok ular yang bermahkota.
Ular yang bermahkota. Ya, lokasinya di belakang pabrik sini, Hmm. itu kan. Yang lebih terkenal, yang dikenal sama masyarakat itu ada Noni, Noni. orang Belanda yang bernama Sundari. Oke, Mystery Seekers, ada Noni Belanda tersebut bernama Sundari. Oke Pak Yoyo, kita langsung berkeliling-keliling. Ya, siap. Nah ini Pak Yoyo, pintu masuk ya. Pintu masuk pabrik ini Pak Yoyo. Bisa diceritain Pak Yoyo? Nah, ini dulunya bengkel. Oh dulunya di bengkel. Nah, di belakang bengkel ini yang gelap itu ada turbin. Yang gelap di sana ya? Iya. Turbin adalah untuk penerangan pabrik yang ada di sini. Di sebelah sana. Iya, lokasinya ada di sebelah sana. Sosok ular yang bermahkota itu disitulah, Oh di turbin sini? di turbin ini. Pak Yoyo, Baby mau tanya nih, kan sosok ularnya ada di turbin itu. Iya. Kira-kira pernah gak sih Pak, kalau misalkan ada orang yang masuk atau bukan warga sini ya, diganggu sama sosok ular itu Pak? Sebenarnya ngeganggu sih enggak. Oh, Cuma dia menampakkan diri. Wah, lebih Gitu. menampakkan diri Pak. Iya. Masya Allah. Genderuwo juga ada di lokasi ini. Genderuwo yang bertaring itu. Tapi Pak Yoyo, dari tadi kuping Habib ya, Ya. kayak ada tangisan perempuan di sini nih. Nah, mungkin itu adalah dari suara Sundari itu. Kenapa? Soalnya Sundari itu dibunuh sama bangsa kita dikarenakan dia anak penjajah, dibunuh, ditembak, digorok, tapi tidak dimakamkan. Nah, selain sosok Sundari ini, saya tadi satu ngelihat awal ada makhluk tapi nggak ada kepalanya Pak Yoyo. Betul, ada. Ada. Betul, ada. Itu di sebelah mana Pak Yoyo? Sebelah dalam. Oh sebelah dalam. Iya. Bisa kita ke sana Pak Yoyo? Silakan, silakan. Nah, tadi kan sosok yang tanpa kepala itu di sini munculnya atau di tempat lain? Sebelah sini. Oh sebelah sini. Sebelah kiri dari arah kita. Jadi ini tempat pengolahan karet. Iya. Ada orang tua. Ada kakek. Sosok kakek-kakek, nenek-nenek. Kan Baby penasaran nih, kakek-kakek dan nenek-nenek ini. Ya. Dia itu kenapa ada di sini gitu Pak? Dulunya menurut cerita di warga sini, dia adalah seorang karyawan terjepit sama alat jepit pengepres ini. Pengepres Karet. karet. Dulunya riwayatnya. Ya Allah. Mereka itu kerja di sini. Nah selain tempat ini, mana lagi Pak Yoyo yang dikenal banyak penampakan itu? Nah, lokasi sebelah kiri sana. Kita ke sana Pak Yoyo. Nah ini ada satu bangunan Pak Yoyo. Ini bangunan apa ya Pak Yoyo? Nah, itu dulunya pengasapan. Nah, Oke. yang tidak ada kepalanya itu, makhluk itu di sini Sama ke di sini. dalam. Iya jadi Mystery Seekers di sini tempat biasanya yang tadi sosok tanpa kepala itu. Jadi dari tempat pengasapan ini dia bisa jalan ke gudang tadi. Dan juga di sini pun tadi lihat ada satu sinar kecil. Tapi lama-lama kok sosoknya panjang. Ular ternyata. Tadi di situ. Nanti kita bakal kuak lah untuk di situ. Ya Pak Yoyo ya. Iya. Gudang sebelah mana Pak Yoyo? Oh, sebelah sana? Dari sini bisa. Oh dari sini bisa? Bisa dari Ayo sini. coba gitu ya. Oh ini gudang Pak Yoyo ya? Ini gudang juga. Dulu bekas gudang. Cuaca
Jadi hasil produksi karet yang tadi tempat pengolahannya setelah dipres disimpan di sini. Nah, ini khusus untuk gudang karet. Nah, kalau di gudang karet ini nih, Habib sama Pak Yoyo ngerasain ada sosok apa nih di gudang ini? Perempuan. Mr. Seekers, gudang ini nanti buat tempat mos. Nanti kita bakal taruh satu orang di sini untuk merasakan energi yang besar banget ini energinya. Sampai keringet banyak ini.